Selamat pagi anak-anak hebat, siswa-siswi kota Surabaya. Selamat pagi siswa kelas 6, semangat meraih prestasi gemilang. Siswa-siswi kelas 6 kota Surabaya, cerdas, kreatif, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, hari ini selama 30 menit ke depan kalian akan belajar ditemani oleh Ibu Ika Rahmawati dari SDN Karangpilang 1 Surabaya. Hari ini Bu Ika ditemani oleh teman kalian juga nih, ada di Zoom ya, dari siswa-siswi SDN Karangpilang 1 Surabaya. Halo, lambaikan tangan nak jika dengar suara Bu Ika. Halo. 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 Semangat ya. Oh, iya. Pinter, hebat kalian semua. Yang di rumah juga hebat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, materi, rangkaian listrik seri dan paralel. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita memulai doa dulu ya, supaya ilmu yang tersampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi kalian. Bu Ika mau minta bantuan Mbak Ajeng ya, untuk memimpin doa sebelum belajar. Ya, pinter. Yang di rumah juga harus berdoa terlebih dahulu ya. Boleh? Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa sukses. Terima kasih Mbak Ajeng. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 3 ya, subtema 2, materi rangkaian listrik seri dan paralel. Sebelumnya Ibu akan menampilkan beberapa gambar ya. Gambar ini sering kalian jumpai, sering kalian lihat ya. Bahkan ada yang sering kalian gunakan. Nah, yang pertama adalah gambar lampu taman. Yang kedua senter. Yang ketiga, lampu lalu lintas. Yang keempat, setrika. Dan yang kelima adalah kipas angin. Nah, kipas angin ini sering kalian gunakan baik di rumah, di sekolah, atau misalnya kalian berangkat ke masjid ya, bagi yang agama Islam pasti ada kipas angin. Kira-kira setelah Bu Ika berikan gambar ini, apa ya? Mengapa ya Bu Ika kok memberikan gambar ini? Ada yang bisa menjawab atau yang di rumah mau menjawab boleh, atau yang di Zoom. Ada yang mau menjawab kenapa gambar ini Bu Ika berikan? Ya, Denta. Ya, Denta bisa menjawab. Gambar-gambar tersebut berkaitan dengan rangkaian listrik. Tanpa adanya listrik, alat pada gambar-gambar tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hebat sekali. Gambar-gambar yang Bu Ika berikan ini adalah gambar-gambar yang berhubungan dengan rangkaian listrik. Tanpa adanya listrik, gambar-gambar alat-alat pada gambar ini tidak bisa kita manfaatkan ya. Apa sih rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen tertentu sehingga bisa menghantarkan arus listrik. Komponen yang dimaksud adalah yang pertama kabel, yang kedua saklar, yang ketiga baterai, dan yang keempat lampu. Komponen-komponen ini tentunya memiliki manfaat tersendiri ya. Yang pertama adalah kabel. Kabel ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari sumber energi ke lampu.
Yang kedua adalah saklar. Ya, ini berfungsi untuk memutus atau menyambung arus listrik. Yang ketiga adalah baterai sebagai sumber energi. Sumber energi tidak hanya baterai, ada generator, ada akumulator atau yang biasa kalian sering dengar aki. Namun Bu Ika memberikan contoh baterai sebagai sumber energi. Yang keempat adalah lampu sebagai alat penerangan. Ini adalah komponen-komponen dalam rangkaian listrik. Jika kita sudah mengetahui komponen-komponen yang ada pada listrik, kita akan belajar tentang macam-macam rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian listrik berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, di mana ini adalah contoh gambar rangkaian listrik terbuka ya anak-anak, di mana rangkaian ini tidak bisa mengalirkan arus listrik dari sumber energi karena saklarnya terbuka, saklarnya terputus sehingga tidak ada aliran listrik menuju ke lampu. Yang kedua adalah rangkaian tertutup. Rangkaian ini bisa mengalirkan arus listrik dari sumber energi menuju ke lampu, disebut rangkaian tertutup. Berdasarkan rangkaian listrik dibagi menjadi dua ya, aliran listriknya. Yang pertama rangkaian terbuka dan yang kedua adalah rangkaian tertutup. Selanjutnya rangkaian listrik dibagi lagi menjadi tiga anak-anak, berdasarkan rangkaiannya atau berdasarkan susunannya. Ya, ada tiga. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian campuran. Jika tadi berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik dibagi menjadi dua, yang pertama adalah rangkaian terbuka, yang kedua adalah rangkaian tertutup, maka rangkaian berdasarkan susunannya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, yang ketiga adalah rangkaian campuran. Kita akan bahas lebih lanjut tentang rangkaian ini ya berdasarkan susunannya setelah iklan pariwara berikut. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program kebanggaan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tadi kita sudah belajar ya materi tentang listrik yang dibedakan berdasarkan susunannya ada tiga. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga campuran. Kita akan mengulas mengenai macam-macam rangkaian ini. Yang pertama kita akan bahas rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar atau tidak bercabang, tidak bertingkat. Ya, ini adalah rangkaian seri. Berikut ini adalah contoh gambar dari rangkaian seri. Disusun secara sejajar ya. Nah, rangkaian seri ini memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Setiap rangkaian pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama dari rangkaian seri ini adalah kabel yang digunakan sedikit, hanya membutuhkan sedikit kabel. Kelebihan yang kedua, karena membutuhkan sedikit kabel, maka biaya pemasangan relatif lebih murah. Kelebihan yang ketiga adalah analisa kerusakan. Yang pertama, jika satu lampu padam, maka lampu pada rangkaian yang lainnya juga ikut padam. Jika satu lampu menyala, maka lampu yang lainnya juga ikut menyala. Kekurangan yang kedua, nyala lampu lebih redup. Kenapa nyala lampu lebih redup? Karena kuat arus pada rangkaian ini dibagi sama rata, sama besar. Jadinya nyala lampu lebih redup. Yang ketiga adalah memiliki hambatan 2 kali lebih besar. Hambatannya lebih besar ya dibandingkan rangkaian yang lainnya. Berikut contoh penggunaan dari rangkaian seri. Yang pertama adalah lampu taman, seperti gambar Bu Ika tadi ya, lampu taman menggunakan rangkaian seri. Yang kedua adalah lampu senter, ini juga menggunakan rangkaian seri.
Yang ketiga, lampu hias. Lampu hias ini bisa berupa jika kalian merayakan HUT kemerdekaan ya. Bulan kemarin, bulan Agustus kalian merayakan HUT kemerdekaan. Kalian di rumah kalian di depannya dikasih lampu hiasan kecil-kecil berwarna-warni. Itu menggunakan rangkaian seri. Atau yang beragama Nasrani, itu bisa menggunakan lampu hias ya pada pohon Natalnya. Itu juga menggunakan rangkaian seri. Selanjutnya kita akan bahas rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini adalah contoh gambar rangkaian paralel. Ya, disusun. Nah, ini berbeda dengan rangkaian seri. Jika rangkaian seri disusun secara sejajar, maka rangkaian ini disusun secara berderet atau bercabang atau bertingkat. Ada tingkatannya lampu 1, lampu 2 ya. Nah, ini sama berbeda dengan rangkaian seri yang disusun hanya secara sejajar. Sama halnya seperti rangkaian seri, rangkaian ini pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, nyala lampu lebih terang karena kuat arusnya tidak dibagi sama rata, memiliki kuat arus masing-masing. Yang kedua, apabila satu lampu padam, maka yang lainnya tidak berpengaruh, maka akan tetap menyala. Jika satu lampu dinyalakan, maka yang lampu lainnya tidak ikut menyala. Jika padam, padam, jika menyala, menyala. Yang ketiga, hambatannya lebih kecil. Nah, karena punya kelebihan, maka punya kekurangan juga. Kekurangan yang pertama, membutuhkan lebih banyak kabel. Ini kebalikan dari rangkaian seri. Jika rangkaian seri memiliki sedikit kabel, maka kekurangan dari rangkaian paralel ini membutuhkan lebih banyak kabel. Karena membutuhkan lebih banyak kabel, maka biaya pemasangannya lebih mahal. Kan bercabang kabelnya, sehingga pemasangannya lebih mahal. Kekurangan yang ketiga, rangkaiannya lebih rumit karena banyak percabangan. Ya, analisanya pun susah. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian paralel. Yang pertama, lampu lalu lintas, sering kalian jumpai di jalan raya. Ya, lampu lalu lintas ini. Jika lampu merah menyala, maka lampu yang kuning dan hijau dia padam. Jika lampu hijau menyala, maka merah dan kuning padam. Menggunakan rangkaian paralel. Yang kedua adalah keyboard. Keyboard pada laptop, keyboard pada komputer kalian. Itu juga menggunakan rangkaian paralel. Dan yang ketiga adalah lampu di rumah kalian. Lampu di rumah kalian itu menggunakan rangkaian paralel. Banyak percabangan ya, di ruang tamu, di dapur, di kamar kalian itu menggunakan rangkaian paralel. Yang ketiga adalah rangkaian campuran, yaitu rangkaian yang terdiri dari gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut adalah gambar contoh rangkaian campuran. Yang berwarna merah ya, tanda panah merah itu adalah rangkaian paralel. Yang biru itu menggunakan rangkaian seri. Nah, terlihat jelas ya mana yang paralel, mana yang seri. Nah, ini adalah contoh penggunaan rangkaian campuran. Ada pada gedung-gedung yang besar, instalasi kantor, itu menggunakan rangkaian campuran. Anak-anakku yang hebat, kalian paham tentang listrik, sering menggunakan listrik. Ya, tentang rangkaian listrik paham. Tapi, tahukah kalian dari mana listrik didapatkan? Ya, dari mana ya listrik didapatkan? Kok saya bisa menggunakan listrik? Kalian bisa menggunakan listrik. Anak-anak yang di rumah juga menggunakan listrik, menyalakan televisi menggunakan listrik. Ya, kita akan bahas proses menghasilkan listrik. Ya, yang pertama dari PLTA. Yang kedua PLTS. PLTA pembangkit listrik tenaga air, PLTS pembangkit listrik tenaga surya atau cahaya matahari, dan yang ketiga adalah PLTB pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu ini berasal dari angin ya.
Kenapa Bu tidak PLTA? Nanti sama namanya seperti pembangkit listrik tenaga air, maka disingkat PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Anak-anak, kita akan kulik, kita akan kupas tuntas tentang proses menghasilkan listrik, tapi setelah iklan pariwara berikut ini ya. Tetap depan televisi kalian dengan program kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam program kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak yang di rumah juga di studio masih semangat ya? Masih semangat? Ya, pintar, tetap semangat ya anak-anakku yang semuanya. Kita akan lanjutkan materinya tentang proses menghasilkan listrik. Tadi Bu Ika sudah jelaskan, ini ada PLTA sekilas ya, ada PLTS dan juga ada PLTB. Ibu punya video dari proses menghasilkan listrik ini. Pertama adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kita saksikan ya video ini. Nah, ini air terjun atau air yang ada di bendungan menuju melalui turbin, sehingga turbin bergerak, maka generator pun bergerak. Nah, di sini menghasilkan beda potensial. Beda potensial ini akan dialirkan melalui transformator sehingga dijadikan menjadi energi listrik. Ini adalah perubahan dari energi air menjadi energi listrik. Nah, ini adalah proses dari PLTA. Yang kedua adalah PLTS. Nah, ini PLTS yaitu tenaga surya atau dari cahaya matahari disimpan dalam sebuah alat ini yang berwarna biru, itu adalah panel surya untuk menyimpan sinar matahari. Dari panel surya ini disalurkan melalui kabel-kabel atau alat-alat yang sudah dimodifikasi ya, sehingga listrik bisa masuk ke rumah-rumah kalian. Bisa kalian gunakan menonton televisi, menyalakan radio, ya, menyalakan kipas angin dan yang lainnya. Yang ketiga adalah PLTB. Ini saksikan ya bersama-sama. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Ya, itu tadi adalah proses menghasilkan listrik dari tenaga bayu atau angin ya. Itu tadi ada 3 macam. Sampai di sini ada yang ditanyakan nak tentang rangkaian listrik atau proses menghasilkan listrik? Boleh bertanya. Iya, Ajeng mau bertanya apa nak? Izin bertanya Bu Guru. Iya. Adakah proses menghasilkan listrik selain PLTA, PLTS, dan PLTB yang sudah dijelaskan tadi Bu?
Oh iya, pertanyaan yang bagus Mbak Ajeng. Apakah ada proses menghasilkan listrik yang lain selain 3 yang dijelaskan Bu Ika? Ada, jawabannya ada ya nak. Selain PLTA, PLTS dan juga PLTB bisa juga menghasilkan listrik dari yang pertama adalah PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang kedua, PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Tenaga uap ini memanfaatkan batu bara untuk menghasilkan listrik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya nak. PLTU dan PLTN ini sangat mahal. Kita punya PLTU di daerah Jawa Timur, tepatnya di Paiton, itu terbesar ya. Itu salah satu PLTU yang kita miliki. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menghemat listrik ya, sehingga kita tidak boros karena proses menghasilkan listrik tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya kita harus hemat. Sampai di sini kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah kita sudah belajar tentang pengertian rangkaian listrik beserta komponen-komponennya, yaitu kabel, baterai, saklar, dan juga lampu. Kesimpulan yang kedua, yaitu rangkaian listrik dibedakan menjadi 3 jika berdasarkan susunannya, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Jika berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, maka dibedakan menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Proses menghasilkan listrik bisa dihasilkan melalui generator, yaitu melalui PLTA dari air, PLTB dari angin, tadi PLTN dan juga PLTU. Selain itu, proses menghasilkan listrik juga dari cahaya matahari ya, melalui alat bernama panel surya. Nah, kita masuk ke dalam penugasan. Di sini ada 2 penugasan ya dari ibu yang di rumah, boleh disiapkan fotonya untuk memfoto tugasnya. Barangkali nanti telat ya, boleh dicatat. Yang pandai mencatat cepat boleh langsung dicatat. Yang pertama adalah buatlah rangkaian campuran dari 3 baterai, 4 lampu, 1 saklar dan kabel. Tapi dengan gambar ya, bukan dengan rangkaian secara langsung. Yang kedua, jelaskan apa yang terjadi jika lampu di rumah kalian menggunakan rangkaian seri. Ini tugas kalian, jika selesai foto dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing untuk mendapatkan nilai. Sampai di sini anak-anak, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, kita tutup dengan doa ya. Bu Ika mau minta bantuan Tiara untuk menutup doa. Tiara. Halo Tiara. Doa Tiara. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Ya. Kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Tiara. Tetap saksikan guru-guru hebat dalam program kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.